Haleluya. Kita akan baca Efesus pasal 4 ya. Mulai ayat 17 sampai ke 32. Efesus pasal keempat ayat 17 sampai 32. Kita akan baca semua ayat sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan hal ini dalam Tuhan. Janganlah lagi kamu hidup seperti cara hidup bangsa-bangsa lain dengan pikiran mereka yang sia-sia. Pikiran mereka telah digelapkan, mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim karena kurangnya pengetahuan akibat kekerasan hati mereka. Perasaan mereka yang kurang peka telah membuat mereka menyerah rangsangan badani untuk mengerjakan segala kecemaran dan keserakahan. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu telah menarik pelajaran dari Hamasya. Ketika kamu sungguh-sungguh mendengarkan dia dan diajar olehnya tentang kebenaran yang ada di dalam Yeshua. Kamu telah menanggalkan manusia lama bersama dengan perilakunya yang dahulu, yang sudah rusak karena hasrat tipu dayanya. Namun kini roh pikiranmu telah dibarui, supaya kau mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Para itu buanglah dusta, bicara benar seorang terhadap sesamanya. Sebab kita adalah saudara satu sama lain. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Janganlah pendam kemarahanmu sampai matahari terbenam. Janganlah memberi tempat kepada setan. Siapa yang mencuri, biar tidak mencuri lagi. Sebaliknya, biarlah ia bekerja dan melakukan sesuatu yang baik dengan tangannya, untuk dibagikan dengan sesamanya yang berkekurangan. Janganlah ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebaliknya, katakanlah apa yang baik, yang dapat membangun orang yang berkebutuhan, supaya hal itu dapat mendatangkan anugerah bagi orang yang mendengarkan. Janganlah mendukakan Roh Kudus Elohim, yang dengannya kamu telah dimeteraikan sampai hari penebusan. Biarlah segala kepahitan, murka, amarah, keributan dan umpatan bersama segala kejahatan dibuang dari kamu. Hendaklah kamu ramah satu sama lain, lemah lembut saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Hamasya telah mengampuni kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bersyukur ya. Kasih kemurahan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita berusaha semaksimum mungkin untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan benar dan mempraktekannya di dalam kehidupan ya. Tapi ya di dalam kenyataan kehidupan yang kita lihat ya, banyak orang yang beribadah dengan berbagai macam cara ya. Dan memang harus kita akui pada umumnya mereka mencoba untuk mencocokkan kehidupan ibadah mereka dengan apa yang tertulis ya, dengan apa yang tertulis. Tetapi dalam kenyataan pengaruh daripada katakanlah pengajaran Nikolaus membuat terjadi begitu banyak penyelewengan ya. Hari-hari di mana kita rindu untuk dapat melaksanakan ibadah, kita berusaha melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Karena itu ya kita terus belajar ya. Belajar itu ya seumur hidup kita ya kita harus belajar terus.
untuk semakin lama semakin lebih mengerti akan kehendak Tuhan, ya, untuk kita dapat mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Nah, kita belajar, kita akui dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang sengaja ataupun tidak sengaja juga terjadi perubahan-perubahan. Perubahan tata ibadah, perubahan cara orang menafsirkan firman, ya. Ya, seringkali berusaha manusia mencocokkan diri dengan situasi kondisi dunia lebih daripada situasi ataupun kondisi apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena itu ya kita harus belajar semakin hari semakin lebih peka apa sih yang Tuhan mau, ya. Apa yang Tuhan mau, dan saya mengucap syukur, ya. Beberapa kali ya karena kita beribadah kemudian kita menyiarkan ibadah ini melalui media yang ada, tentunya orang di luar sana kan mempunyai berbagai macam cara untuk menangkap apa yang mereka dengar dari apa yang kita lakukan di sini, ya. Dan karena memang mungkin tidak tidak sesuai dengan pikiran mereka, ya mereka memberikan komentar-komentar, ya boleh aja sih, ya. Karena itu seringkali kalau orang bilang, oh ini ada komentar ini, ya nggak masalah. Komentar itu kan bisa komentar yang positif, tetapi juga komentar yang negatif yang harus kita bisa menerima dengan sukacita. Karena kita memang, ya dengan kata lain kita mungkin dapat dikatakan memproklamirkan, ya. Memproklamirkan pelayanan kita melalui media yang ada. Sehingga ditangkap oleh berbagai macam orang di luar sana. Dan mereka punya cara penafsiran yang berbeda-beda. Ya, kemudian ya mungkin mereka kasih komentar. Ya boleh-boleh aja. Baik itu komentar yang positif, komentar yang negatif. Tapi dari komentar-komentar itu kan kita juga bisa melihat bagaimana orang cara menangkapnya. Ya, jadi ya kita bersyukur. Ya umpamanya ya, beberapa waktu kemarin kan ada yang komentar, kalau doa syafaat tuh jangan panjang-panjang. Ya, kan ada tertulis pakai firman loh. Yesus mengajarkan kalau berdoa itu masuk ke kamar. Ya itu nggak salah. Tetapi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Ya, ya memang itu kan dikutip dari firman. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh dikatakan menyiarkan ibadah ini melalui media, nah kita coba mengerti cara berpikir mereka dan cara mereka menanggapi firman yang tertulis. Ya, sehingga itu dipakai sebagai alat untuk memberikan komentar. Seperti yang saya katakan kan. Kalau doa kan Yesus bilang harus masuk ke kamar. Nah, kira-kira benar nggak kan gitu. Ya. Kita tidak bisa katakan itu salah karena ada tertulis. Ya. Tetapi kita harus melihat apakah benar itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kita harus coba memilah-milah. Ya, kita melihat umpamanya Matius pasal ke-6 ini. Ayat ke-5 kita baca. Mulai ayat ke-5 dan ke-6 lah ya. Hanya untuk ya sebenarnya bukan menanggapi komentar, tapi supaya kita membuat orang juga mengerti kenapa kita lakukan seperti itu. Apabila engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik. Karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga
dan di sudut-sudut jalan raya supaya mereka terlihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam ketersembunyian. Maka Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi akan menjawab engkau secara terbuka. Nah, kita harus lihat ini secara benar ya. Kalau itu doa pribadi, salah enggak? Loh, kita harus masuk kamar supaya nggak usah pamer-pamer. Tapi kalau dia sudah berbentuk seperti jemaat begini, itu bukan pribadi. Syafaat artinya mendoakan orang lain. Itu artinya syafaat. Mendoakan negara, mendoakan bangsa. Ya. Apa nggak ada firman lu? Makanya lihat firman itu harus dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Jangan hanya lihat sepotong. Kalau engkau berdoa sendiri, ya masuklah ke dalam kamar. Jangan pamer di sinagog apa di tempat-tempat terbuka. Kalau itu sendiri ya, privacy. Atau hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau dipercaya berdoa di depan jemaat, lo bagaimana? Apa kau undang jemaat masuk ke dalam kamar? Jadi kita harus punya pikiran yang jelas. Ya, ya kita mengucap syukur dengan kalau ada orang yang berkomentar macam-macam ya boleh-boleh aja. Ya, tetapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan. Ya, namanya doa siapa? Doa untuk orang lain. Yang kita doakan adalah mungkin karena berbutuh ibadah di tempat kita. Kita mendoakan orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Apa salah? Enggak salah. Supaya semakin lebih baik dan supaya mereka semakin maju, semakin diberkati. Pokoknya kita harus mendoakan juga untuk negara, untuk bangsa, untuk semua. Apa salah? Enggak salah. Ya. Lah untuk doa itu kan ada waktunya karena itu di tempat ini. Kalau kau di luar sana punya pandangan yang lain ya itu silakan. Ya. Kalau engkau tidak suka ya matiin aja kan gampang. Matiin aja. Ya. Komentar sih oke aja, tetapi taruh komentar itu pada posisi yang tepat. Kalau engkau berdoa, orang yang berdoa siapa? Ini kan dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa untuk jemaat yang ada, untuk dunia yang di luar, untuk negara, untuk kehidupan dunia secara utuh. Lah itu kan perlu waktu. Doa dalam arti umumnya. Pernah sebenarnya saya jelaskan. Dalam arti umum, doa adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Berapa hari si Mose berhadapan dengan Tuhan berdoa? 40 hari, 40 malam. Saya percaya dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur. Kenapa ya? Bisa. Karena Tuhan dia berbicara dengan yang maha kuasa. Ya. Jadi kalau ada orang ya karena ada yang komentar gini, ya kita coba kasih pengertian. Engkau harus menempatkan diri. Kita melakukan ini kan di dalam kehidupan kita. Ibadah kita seperti ini. Engkau mau beli komentar ya oke-oke aja. Tapi engkau tidak bisa merubah aturan atau ketetapan yang sudah disepakati bersama. Ya dengan komentarmu engkau mau merubah nggak bisa. Engkau tidak punya hak untuk merubah. Engkau boleh kasih komentar. Tetapi engkau tidak bisa merubah. Karena inilah ketetapan aturan yang ada di sini. Di luar sana. Ya. Sekitar tahun berapa ya? Kira-kira tahun 70-an lah mulai. Ya. Pendeta-pendeta baru muncul. Tahun 70-an. Tahun 70, antara 60 70.
ya, mulai ada masukan, ya. Kalau khotbah paling lama 15 menit, kalau 30 menit udah nggak ada artinya. Kelihatan kan itu benar. Sehingga sejak tahun 60-70, mulai khotbah seperempat jam. Lebih dari itu diprotes. Ya, lu apa yang kau dapat? Apalagi kemudian muncul lagi, semua yang dalam satu gereja khotbahnya harus sama semua. Di mana Roh Kudus? Engkau menghalangi pergerakan Roh Kudus. Setiap gereja mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda yang hanya diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat bagi para pelayan apa yang harus disampaikan. Ya. Tetapi itulah pengajaran Nikolaus berusaha, ya, untuk menghalangi pertumbuhan jemaat. Kita datang di sini, kita datang ke gereja untuk belajar firman. Melalui khotbah, melalui pelayanan. Kita bisa mengerti satu sama lain, satu pribadi-pribadi orang lain. Kita berusaha untuk bisa saling mengasihi, saling mengerti, saling menopang, dan saling menguatkan. Ya boleh aja komentar, doa sholat jangan lama-lama. Kalau lama emang kenapa? Kan gitu. Ya, kita akan mendengar doanya, oh ya ini bagus, ini begini. Ya, ngantuk, ya artinya kau nggak benar. Lo engkau berdoa terus engkau ngantuk, engkau nggak menghormati Tuhan. Dan saya ya kalau ada komentar-komentar seperti itu, saya harus bisa menjelaskan ini aturan di gereja ini. Saya mempersilahkan para pendoa syafaat, namanya syafaat. Doakan untuk orang lain, bukan untuk dari pribadi ya. Walaupun sebelum-sebelumnya yang doa syafaat berdoa untuk pribadinya nggak bisa. Karena nggak mengerti apa artinya syafaat itu. Syafaat artinya berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk negara. Kan firman Tuhan bilang. Ya, doakan tempat di mana engkau berada. Supaya damai sejahtera juga memberikan damai sejahtera. Itu kan perintah Tuhan. Loh, pada saat kita berkumpul begini ya berdoalah untuk negara kita. Berdoalah untuk di mana kita berada. Karena itu perintah. Loh, ketika Salomo meresmikan bait suci, dia berdoa bukan 1 menit 2 menit. Apakah dia mengundang ayo jemaat masuk ke dalam? Gak bisa. Dia berdoa di depan ratusan ribu orang. Jadi kita harus mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6. Dengan kondisi kita, umpamanya kita ibadah seperti ini, masa mau dibawa ke kamar semua? Gak bisa. Jadi ya kita mengucap syukur, ada komentar yang macam-macam boleh aja. Tapi bukan berarti kita harus plok menerimanya dan mempraktekannya, nggak bisa. Karena di tempat ini kita punya aturan sendiri. Setiap gereja, setiap pimpinan gereja ya punya aturan-aturan selama itu tidak melenceng dari apa yang tertulis. Ya, kan masing-masing punya banyak problem. Ya kewajiban si pendoa ya doa, apalagi kalau ada orang minta tolong doain. Ya kita doain kan. Nah itu kan semua perlu waktu. Dan ya puji Bapak Yahweh di tempat ini memang saya tidak secara mengatakan dibatasi, enggak. Pokoknya berjalan ya mengalir seperti apa yang memang Tuhan kehendaki, doa-doa aja. Tetapi kan harus dengan tepat sasaran. Khotbah. Ya, apa yang Tuhan ingatkan bagi saya khususnya. Ya, saya lihat anak saya juga udah mulai praktekkan kan. Jadi bukan kita menentang orang nggak boleh pakai catatan, enggak. Walaupun ada orang, kalau di tempat Bapak harus nggak boleh pakai catatan, siapa yang larang? Saya nggak pernah larang. Ya, hanya jangan kau andalkan catatan.
Waktu engkau catat di rumah mungkin memang kelihatannya enak-enak. Tapi apakah itu benar dari Tuhan? Jangan-jangan itu hanya pikiranmu. Tetapi kalau kita belajar, ya saya melatih diri belajar. Mewartakan, begitu diingatkan, langsung disampaikan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, ya ketika, kan itu Yesua yang katakan. Ketika ada orang yang mungkin tidak senang, kemudian kita harus menghadapi orang-orang yang tidak suka. Ya. Firman Tuhan bilang jangan takut. Nanti aku yang akan berbicara. Roh Kudus yang berbicara. Bagaimana caranya? Dia punya cara untuk mengatur lidah mulut bibir anak-anak Tuhan. Apa yang harus dibicarakan. Saya tangkap ya. Jadi ya kita ya mengucap syukur dalam hal ini. Saya tidak menghalangi orang beri komentar karena memang kita menyiarkan secara terbuka kok. Menyiarkan secara terbuka ya harus terima. Dikritik yang pedas ya biarin aja. Ya, kritik itu kan berguna selama dia tidak melenceng dari firman. Kalau orang bilang ya pakai firman seperti yang saya katakan tadi. Kan Yesus yang mengajarkan kalau berdoa suka artinya kau nggak ngerti firman. Apa yang diajarkan Yesus itu kau nggak ngerti. Masuk kamar itu kan artinya kau sendiri. Saya tanggap. Jadi dari situ aja kelihatan yang beri komentar ini tidak mengerti firman yang dikatakan Yesua. Karena itu saya tunjukkan di dalam jadi kalau nanti saudara baca di kitab Tawari, 2 Tawari pasal 6 lah contohnya. Salomo berdoa kan apa dia undang semua masuk ke dalam? Enggak, dia berdoa secara terbuka. Ya. Apa itu salah? Apa itu tidak mengikuti ajaran Yesua? Bukan. Ada sesuatu yang harus kita lihat dengan pandangan yang sesuai kehendak Tuhan. Ya. Ada waktunya di mana kita mungkin secara pribadi, ya, kalau kita punya masalah pribadi kita berdoa di pinggir-pinggir jalan itu salah. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia secara pribadi. Tetapi kalau kita diminta berdoa bagi banyak orang itu bukan pribadi lagi. Itu namanya doa syafaat. Ya. Jadi syafaat itu mendoakan orang lain. Jadi kalau engkau ditunjuk untuk berdoa syafaat, jangan doakan dirimu. Ya, doakan orang lain karena syafaat itu artinya berdoa untuk orang lain, untuk negara, untuk segala macamnya. Ya. Dan minta Roh Kudus supaya kita dipimpin apa yang harus didoain. Apa yang perlu dan apa yang tidak. Ya. Tetapi kegiatan-kegiatan ibadah seperti itu ya. Kalau saudara perhatikan apa yang dilihat kita baca tadi, Efesus pasal 4 ayat ke-18. Pikiran mereka telah digelapkan, perhatikan ayat ini. Mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim. Merasa asing, badai kita kok kayak gini sih? Kok yang disembah namanya Yahweh sih? Kok yang dipanggil-panggil Yeshua sih? Asing bagi mereka. Kenapa asing? Ya ini, ya pikiran mereka sudah digelapkan. Kalau tadi sudah perhatikan kesaksian kan? Nggak ngerti. Dulu kita memanggil nama yang bukan Tuhan yang benar. Kenapa ya? Itulah yang kita tahu. Yang kita tahu ya itu. Karena hanya itu yang kita tahu, ya kita panggil. Apa salah? Ya nggak salah. Ya, apa Tuhan marah ya? Tuhan, saya percaya nggak marah. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu. Bisa tanggap? Kalau namanya orang nggak tahu, dia cuma tahu. Pokoknya aku percaya sama Tuhan. Loh, tapi Tuhannya salah. Waktu itu kita nggak tahu, makanya kita panggil. Apa Tuhan marah? Enggak. Tapi Tuhan punya cara untuk membetulkan karena dia lihat kita ini sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan yang benar. Cara Tuhan membuka inilah nama Tuhan yang benar. Saya tanggap.
Jadi kalau pikiran orang itu masih digelapkan, dianggapnya kita ini aneh. Ya, walaupun sama-sama orang Kristen kan, oh pakai Yahweh sih. Ya, dalam hati kasihan orang-orang seperti ini. Berarti engkau nggak kenal Tuhanmu itu siapa. Ya kan? Apalagi ya, kalau saudara perhatikan ya di beberapa, di media sosial banyak sih. Yang harus saya ingatkan, ya. Memang Yahweh yang kita kenal. Atau yang kita panggil namanya Yahweh. Tulisan kan YHWH, Yod-He-Waw-He. Ya aslinya YHWH, Yod-He-Waw-He. Aslinya. Aslinya itu nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca yang kayak positif, bisa A, E, I, O, U. Nggak ada tandanya. Tetapi begitu ditaruh tanda, bacanya jadi Yehova. Apa yang salah? Something must be wrong. Pasti sesuatu salah. Karena kalau dia pakai Yehova, nggak sesuai dengan haleluya. Saya tanggap. Tetapi itu terjadi saat ini. Dari Israel. Yehova, Yehova, Yehova. Ya. Buat saya itu kita harus mengerti. Karena firman Tuhan jelas mengatakan. Akan ada saatnya bangsa pilihannya. Anak sulungnya. Firman Tuhan katakan akan diberikan hati yang baru. Torahnya ditulis dalam hati mereka. Mereka diberi akal budi yang baru. Ketika itulah baru mereka ngerti bahwa YHWH itu bukan dibaca Yehova. Bukan dibaca Adonai ataupun Hashem. Nah, sayangnya kan pengikut-pengikut Bapak Yahweh lebih percaya ini dari Rabi. Rabi itu orang Yahudi, dia bisa aja belum mendapatkan pembukaan karena belum waktunya. Karena akan ada waktunya datang, Torah itu ditulis di hati mereka. Dalam akal budi mereka. Pada saat itulah mereka baru memanggil bukan lagi Yehova, pasti Yahweh. Karena beberapa ya di sebagian besar masih pakai Yehova. Ya. Tetapi sebagian kecil pakai Yahweh, tetap Yahweh. Tetapi YHWH, Yod-He-Waw-He. Tetapi kalau ditambah, ya itu kan tanda bantu. Ya, bantu itu sebenarnya buat kita non-Yahudi. Karena huruf Yahudi itu semua huruf mati. Huruf mati semua. Supaya kita di luar Yahudi bisa baca, mereka membuat tanda-tanda baca supaya kita bisa baca. Tetapi kalau engkau baca YHWH dengan tanda baca, jadinya Yehova. Tetapi kita harus mengerti bahwa orang ini, orang Yahudi berdasarkan firman Tuhan. Waktunya akan datang. Bahwa mereka akan, bagi mereka yang akan disingkapkan. Siapa, ya kita baca lagi ya. Baik dalam kita baca di perjanjian baru aja, Ibrani ya. Ada di Yesaya, di Yeskiel, semua banyak. Kita baca Ibrani 8. Ayat 10. Inilah perjanjian yang ingin kuadakan dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Hari-hari itu yang sudah kita pelajari dalam Roma pasal 11. Itulah hari-hari di mana setelah genap bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel, baru ini terjadi. Saya tanggap. Kalau belum bisa. Karena itu jangan heran apabila orang Yahudi sekarang banyak yang memanggil Yehova. Ya. Tetapi nanti setelah genap jumlah orang
pilihan di luar Yahudi, ini akan terjadi kepada mereka. Aku akan memberikan Torahku ke dalam akal budi mereka. Aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Tulisannya, Torahnya itu nggak ada kata bantu. Yang huruf mati semua. Nah, mereka pasti tahu baca YHWH itu bacanya Yahweh. Nggak mungkin yang lain. Ya. Dan pada hati mereka, sehingga aku menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat. Kalian umpamanya Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan menyingkirkan hati batu dari tubuhmu dan memberikan hati yang daging kepadamu. Aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, membuat kamu berjalan sesuai ketetapanku, dan kamu akan memelihara para peraturanku dan melakukan. Kamu akan tinggal di negeri yang telah aku berikan kepada leluhurmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu. Akan ada waktunya. Ya, hanya sayangnya ya belakangan ini kan pengikut Yahweh yang dahulu begitu berkobar-kobar. Ngikut pengajaran orang-orang Yahudi. Mulai berbalik. Yeshua itu bukan Tuhan. Ingat ya, sebagian besar orang Yahudi, mereka belum menerima Yeshua sebagai Tuhan. Belum. Berkali-kali di tempat ini diingatkan, diajarkan. Yeshua HaMashiach harus menyatakan dirinya dengan mujizat. Bagi orang Yahudi, untuk mereka celik, baru mereka mengakui, inilah Sang Juru Selamat. Tetapi kalau itu terjadi, dan bagi orang di luar Yahudi sudah ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi yang mengajarkan mereka sebelumnya, bahwa Yeshua itulah bukan Tuhan, bagi mereka sudah terlambat. Jadi masa anugerah sekarang ini adalah bagi kita non-Yahudi. Engkau menyangkali dia pada masa anugerah, Roh Kudus diberikan kepada bangsa Yesaya, udah gak ada kesempatan. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti firman. Karena itu saya ya beberapa waktu ini, Yeshua datang memberikan anugerah. Anugerah itulah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Israel atau non-Israel tidak mungkin mengerti firman. Tidak mungkin. Contohnya yang paling konkret itu Paulus. Paulus ahli Torah. Tapi dia nggak ngerti apa artinya. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan, baru celik matanya. Baru dia ngakui. Yeshua itu firman yang hidup. Ya. Dari sinilah kita belajar. Kan itulah cara Tuhan membuka rahasia firman. Ya, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat ke-17 ini. Supaya kita ngerti ya. Karena banyak orang salah menafsirkan anugerah ini. Sebab Torah telah diberikan oleh Moshe, titik. Ya memang itu Torah dari sana. Diberikan Bapa Yahweh kepada Moshe. Ya, bangsa ini dipilih Tuhan sesuai perintahnya, engkau jadi berkat, engkau jadi terang bagi dunia. Untuk menjadi terang, ya seperti yang pernah saya katakan dan diingatkan terus. Namanya perusahaan kecil, perusahaan besar. Namanya negara kecil, negara besar. Harus ada aturan, undang-undang dan segala macam. Tanpa aturan, negara berantakan. Jangankan negara, tanpa aturan, rumah tangga juga berantakan. Ya, rumah tangga berantakan. Setiap rumah tangga kan punya aturan. Pribadi lepas pribadi. Mereka yang mengatur. Dan mereka harus belajar mentaati apa yang mereka atur bersama. Untuk kebaikan rumah tangga. Apalagi dalam kehidupan. Di dalam Tuhan.
Ya. Tuhan melihat bahwa manusia ini setelah mereka menerima firman dari setan, semua jadi kacau. Ya. Karena Hawa menerima apa yang dikatakan setan, terjadilah kekacauan. Sebelumnya kan nggak kacau. Bahkan binatang pun dulu jinak. Tetapi ketika setan berfirman kepada Hawa, Hawa menerima, dia jatuh dalam dosa, semua hancur, termasuk binatang. Jadi buas. Ya, nah, Tuhan kasih lihat dengan kuasanya. Nanti ketika si setan diikat 1000 tahun dan kita memerintah bersama dengan Yeshua Masiah, setan diikat, binatang jadi baik semua. Kan tertulis itu. Semua dikuasai setan, ya udah berantakan. Karena dunia berantakan. Dan Tuhan begitu mengasihi dunia ini, mengasihi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia, maka dia harus memperbaiki. Dengan cara apa? Dia berfirman. Ya. Karena itu, ya, Torah, aturan, perintah, ketetapan yang ada di sorga. Kata kitab Ibrani pasal ke-8, pasal ke-9, pasal ke-10. Baca. Torah yang ada di bumi itu dari sorga. Ya, engkau yang di luar sana, yang dengar si pendeta-pendeta ngomong, Torah tidak berlaku, yang dari sorga kau bilang gak berlaku. Torah yang di sorga diberikan kepada orang yang dipilih, yaitu bangsa Israel. Karena Tuhan harus memilih dari sekian banyak bangsa yang di mana. Dia berketetapan memilih bangsa Israel. Dia berketetapan melalui bangsa ini, Torah yang ada di sorga diberikan kepada manusia melalui Mose. Diajarkan 40 hari 40 malam kepada Mose. Supaya Mose mengerti dengan benar Torah itu. Ya. Artinya ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi 40 hari 40 malam tidak tidur, tidak makan. Supaya Mose mengerti sungguh akan Torahnya Tuhan. Ya. Kemudian Mose berkewajiban untuk mengajarkan kepada orang Israel. Orang Yesaya berkewajiban, engkau harus jadi terang, kata Bapa Yahweh, bagi dunia ini. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku, ya, dan pelita bagi jalanku. Ya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ya Torah, aturan, perintah, ketetapan. Tapi ya itulah, sejak Yeshua mulai dimunculkan, sejak Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, ahli Torah, orang Farisi datang minta dibaptis. Yohanes berbicara, hai engkau keturunan ular biludak. Wah, itu ahli Torah. Dan sampai sekarang ya memang seperti itu. Orang yang ahli dalam kitab suci menjadi alatnya setan. Ya, mulai dengan banyak aturan-aturan. Ya, termasuk ya yang komentar-komentar yang pertama tadi. Ya. Karena apa? Karena hanya terfokus pada satu. Kita harus melihat secara keseluruhan, berdoa apa sih maksudnya? Supaya ngerti. Supaya ngerti. Ya. Kenapa bisa begini? Loh kok ibadahnya kayak gitu loh? Ya dilihat, ada yang salah nggak? Saya tanggap. Ya. Kalau nggak salah, ya diam aja, lihat aja.
Supaya kau ngerti. Yang dipanggil-panggil Yahweh. Ya, karena kau nggak ngerti kan. Siapa Tuhan yang benar. Ya. Dan kita ya seperti yang sering kali saya katakan. Kita tidak usah berdebat dengan orang seperti itu. Kita berdebat sama orang yang nggak ngerti ya percuma. Nggak ada gunanya. Hanya biarlah mereka melihat. Sampai akhirnya apabila Tuhan berkenan dia ngerti. Oh ternyata. Yang engkau panggil itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yetsak dan Yakub. Ada tertulis. Ya. Orang-orang Kristen kan karena nggak baca firman, apa itu Yahweh? Makanya baca firman yang benar. Setan tahu bahwa nama itu adalah nama yang sangat berkuasa. Nah, karena nama itu berkuasa, setan pakai ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh si Yohanes Pembaptis, keturunan ular biludak. Namanya keturunan setan. Dia tahu bahwa ini nama yang berkuasa. Dia robah dari Yahweh di Alkitab disebut Tuhan. Padahal ada tertulis 1 Korintus 8. Ada banyak Tuhan dan ada banyak ilah. Yang mana Tuhanmu? Ya. Lah itulah cara-cara yang kita lihat. Supaya manusia ini boleh kembali. Karena Tuhan sudah menyiapkan nanti. Ada langit yang baru, bumi yang baru. Dan ini akan ditempati oleh orang-orang yang sudah dibersihkan dari noda-noda yang ditanamkan oleh si jahat. Sejak Adam dan Hawa. Ya. Sekian ribu tahun. Campur aduk jiwa. Kan tadi pikiran, berbicara pikiran, perasaan. Kehendak, berbicara jiwa. Ya, berbicara jiwa. Ya, engkau jangan minum darah. Karena darah itu adalah jiwa, nyawa, hidup. Ya. Loh, kita kan harus nalar ini. Saya mengajarkan saudara agak proaktif. Saya percaya ya, saya nih. Adam ketika diciptakan ada darahnya kan? Betul nggak? Hawa itu diambil dari siapa? Dari Adam kan? Jadi darahnya sama. Betul. Darah A, darah B, AB atau O. Atau ada darah khusus. Nggak ada yang tahu. Tapi pada awalnya hanya satu darah. Satu jiwa. Setelah disuntik oleh setan. Satu darah sekarang. Ada A, ada B, ada AB, ada O, ada khusus. Kok bisa gitu? Itulah suntikan setan. Berbicara darah, berbicara jiwa. Karakter setan masuk karena berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Lah Tuhan harus bersihkan semua ini. Karena itu, ya, kan firman Tuhan katakan, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Ya, karena itu Yeshua harus, ya kita sedikit lagi balik lah ya. Karena memang ini hubungannya erat ya, sangat erat sekali. Kalau ditanya orang Kristen, ya, kenapa yang harus dikorbankan itu darah? Lo kan darah, hapus dosa, korbankan darah. Lo itu kan harus jadi pertanyaan. Lah saya mengucap syukur terlepas dari pandangan umum itu benar atau salah. Tapi saya menganggap ini sesuatu yang
bisa menjadi bahan tafsiran bagi pribadi saya untuk bisa mengorek rahasia-rahasia firman yang lain. Firman Tuhan berkata, Paulus berbicara, aku mempersiapkan kamu sebagai perawan yang suci untuk Hamasiah. Berbicara Yeshua, berbicara Adam yang kedua. Berbicara Adam yang pertama, seharusnya dia mendapatkan darah perawan si Hawa. Tetapi firman Tuhan, yang kalau tidak kita teliti baik-baik, sulit kita menemukan. Dan mungkin nggak bisa percaya. Ternyata si Hawa itu digauli dulu oleh setan. Artinya darah perawannya diambil dahulu oleh setan. Darah ganti darah. Karena itu Yeshua untuk menebus dosa manusia, dia harus mati tergantung di salib, mencurahkan darahnya, mengganti darah yang diambil oleh setan. Setan nggak? Nah, itu memang tafsiran, tetapi logikanya benar-benar juga. Karena banyak orang, enak aja, saya kan berkali-kali katakan, Kain itu anak setan. Tapi banyak orang yang nggak percaya. Tapi kalau disuruh cek, coba kau lihat di daftarnya keturunannya si Adam. Nggak ada itu si Kain. Baik dalam Kejadian pasal 4, kan ada anak-anaknya Kain. Maupun dalam 1 Tawarikh 1, kau baca nggak ada. Dan kalau saudara baca sungguh-sungguh dalam Kejadian pasal 6, si setan itu adalah malaikat yang jatuh. Setan nggak? Kejadian 6 sebenarnya menjelaskan tetapi terselubung. Kalau kita tidak perhatikan, tidak meditasikan, tidak baca firman-Nya pelan-pelan, memang nggak ketahuan. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 6, nanti saudara baca lagi. Anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, melihat perempuan-perempuan manusia cantik-cantik, akhirnya mereka mengambil menjadi istri. Anak Elohim yang tertulis dalam Kejadian pasal 6, saudara bandingkan dengan anak Elohim dalam kitab Ayub pasal 1, adalah pribadi yang sama. Artinya malaikat yang jatuh. Ya. Malaikat yang jatuh, kawin sama perempuan, lahirlah raksasa. Tapi Kejadian pasal 6 menyatakan sebelumnya sudah ada. Sedang nggak, Pak? Sebelumnya sudah. Dari mana ini? Loh, itulah anak si Halal ben Sakar dengan si Hawa. Karena setan itu juga malaikat. Loh, karakter setan ini ya Tuhan mau musnahkan. Karena itu dihancurkan dengan air bah. Ya, kelihatannya habis kan? Semua manusia habis. Tetapi ketika kita belajar Torah, ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ada raksasa. Dari mana? Bisa tanggap. Padahal Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Yafet, dan Ham, dan istri-istri mereka. Loh, dari mana ini? Kayak mereka sudah musnah. Tapi firman Tuhan menjelaskan. Manusia raksasa ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ada raksasa. Loh, kita cek, Kanaan ini anak siapa? Saya tanggap. Ternyata Kanaan dari keturunan Ham. Saya menafsirkan Sem, Yafet, dan Ham. Anak-anak laki-laki Nuh. Saya tafsirkan manusia normal. Tapi para istrinya tidak pernah disebut
latar belakangnya. Tetapi tiba-tiba ada lalang di Kanaan. Kalau kita tafsirkan Ham bukannya keturunan setan, berarti istrinya. Ada DNA setan. Setan kalau dia sudah masuk sekali, dia nggak akan keluar gitu aja. Dia akan terus merusak. Dari sekian orang, dari satu macam darah, jadi bermacam-macam darah, bermacam-macam pikiran, setan masuk. Hanya Tuhan yang sanggup membersihkan dan memurnikan. Karena itu dikatakan di tempat ini, kata Yohanes pasal 15, firman Tuhan yang membersihkan. Firman Tuhan yang menguduskan. Firman Tuhan yang memurnikan. Firman Tuhan yang menyempurnakan. Bermacam-macam darah yang muncul setelah kejatuhan manusia. Dibersihkan, berbicara darah. Darah Yeshua. Berbicara pembersihan dilakukan oleh firman. Tapi ada pengajaran, kita dimurnikan dengan kesukaran. Lah bagaimana ini? Hati-hati ya dengan pengajaran, kelihatannya benar. Masa kesukaran bikin orang murni? Yang benar aja. Kesukaran, tantangan dan pencobaan. Itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi seberapa murni kita. Kalau masih jatuh berarti belum murni benar. Karena itu terus Tuhan murnikan. Kalau kita setia, Tuhan punya cara untuk membuat kita benar-benar kudus. Ya. Karena itu ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai dalam proses pemurnian yang Tuhan kerjakan. Akhirnya mata kita tercelikkan. Oh ternyata Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Bangsa Israel adalah Yahweh. Dan Sang Juru Selamat yang Tuhan janjikan adalah Yeshua. Lah Sang Juru Selamat ini kata Yohanes ini. Ya, anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus. Apa itu anugerahnya? Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian cuma-cuma. Apa yang diberi? Lah kita harus coba gali. Contoh yang paling bagus itu Paulus. Kenapa saya bilang paling bagus? Karena dia itu ahli Torah. Ahli. Tapi dalam pandangan Tuhan dia nggak mengerti Torah itu dengan benar. Kenapa? Karena dia belum diberi anugerah. Karena itu saya berani menafsirkan anugerah yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus. Karena hanya Yeshua yang memberikan Roh Kudus dan kebenaran, firman yang murni. Setelah Yeshua datang, dia mau memberikan anugerah. Dia memberikan pemberian. Dia memberikan Roh Kudus. Tapi ada segala sesuatu, ada aturannya. Saya nggak? Ada aturan. Torah itu aturan perintah ketetapan. Bagaimana diatur? Kalau engkau belum jadi anak, nggak bisa. Nggak bisa. Dan untuk menjadi anak, itulah ayat-ayat firman yang tadi kita baca dalam Roma 10. Engkau harus percaya dalam hatimu. Engkau harus akui dia dengan mulutmu. Bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dengan tindakan. Manusia lama kita yang dilahirkan dari seorang ibu. Ibu yang berdosa. Mengandung kita. Kita lahir dalam dosa. Kita hidup dalam dosa. Tidak ada dosa yang masuk ke surga. Karena itu manusia lama ini kata Roma pasal 6 harus dikuburkan melalui baptisan. Dikubur melalui firman. Berbicara air, berbicara firman. Di dalam Yeshua Masih. Ketika kita keluar dari air, keluar dari baptisan oleh Roh, oleh Yeshua Masih. Sebagaimana Yeshua ketika dia keluar dari air ada suara.
dari sorga, ini anakku yang kukasihi. Loh, kitab Galatia pasal 4 ayat 6. Karena engkau anak, maka diberi Roh Kudus. Diberi anugerah. Itu aturannya kayak gitu. Udah baku. Gak bisa dirubah. Roh Kudus itu bukan pemberian gereja. Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang benar-benar sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yaitu Yeshua Mashiach. Ya. Loh, setelah kita menerima anugerah, setelah kita menerima firman, karena engkau anak, ya dibuka. Ya, rahasia-rahasia yang tersembunyi dibuka oleh Tuhan. Berlakulah apa yang dikatakan oleh Yeshua dalam Matius 7 ayat 7 dan seterusnya. Minta, cari, ketuklah pintu. Ya, minta supaya kita ngerti firman. Sehingga kita tidak hanya asal cuap. Seperti komentar-komentar tadi. Mengertilah firman Tuhan dengan benar. Mengertilah kepada siapa kita ibadah. Bukan hanya masuk gereja ibadah. Ya. Tapi yang kau sembah siapa, yang kau panggil siapa. Tuhan harus berinisiatif. Ya, inisiatif itu datang dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Karena itu diberikan anaknya. Diberikan firman-Nya. Kalau mereka terima firman, kau akan selamat. Yohanes 3 ayat 16. Sama seperti dahulu. Ketika setan berbicara, firman-Nya diterima, jatuh dosa. Hawa jatuh dalam dosa. Itulah bentuk kasih Tuhan. Dia berfirman, engkau terima. Dan engkau mau mempraktekannya, engkau pasti selamat. Segala sesuatu ada aturannya. Karena itu kita belajar. Ya, belajar. Setiap firman kita cek, oh ini maksudnya begini. Ini maksudnya begini. Dan karena engkau anak, kata Galatia 4 ayat 6, kau diberikan Roh Kudus. Tetapi sayangnya orang yang dinamakan anak Tuhan sudah dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, dengan orang yang benar dan sudah dibenarkan. Ya, mungkin terima Roh Kudus. Tetapi mengabaikan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus seolah-olah nggak dia rasa. Saya percaya Tuhan setia kepada firman. Ketika engkau anak, engkau diangkat sebagai anak. Kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Buatlah dia aktif. Berbicaralah terus dengan dia. Ya, ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan, berbicara dengan Roh Kudus. Karena dia ada di dalam hati kita. Jangan biarkan dia tidur sama seperti murid-murid ketika mereka ada di dalam perahu dan perahu digoyangkan oleh angin topan. Yeshua dibiarkan tidur. Kita belajar mengaktifkan diri. Tanya Roh Kudus nih gimana? Kebanyakan lagi sulit baru cari Roh Kudus. Ya bukannya salah sih. Tapi ya ajar diri kita, latihlah dirimu beribadah. Latihlah pendengaran kita semakin peka mendengar suara Roh Kudus. Dan kalau kita sudah melatih diri kita akan bisa membedakan ini suara Roh Kudus atau bukan sih. Ada 3 suara ya. Suara Roh Kudus, suara hati, atau suara setan. Yang enak-enak biasanya suara setan. Ya. Bukan suara Tuhan gak enak. Cuma kadang-kadang daging ini susah nerimanya. Tetapi ketika kita belajar peka mendengar suara Tuhan dan melakukannya.
hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca, janganlah mendukakan Roh Kudus Elohim yang dengannya kamu telah dimeteraikan sampai hari penebus. Meterai cap, plak, tanda kepemilikan. Efesus 1 ayat 13 kita lihat. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Roh Kudus dimeteraikan artinya diberi cap, diberi tanda kepemilikan. Bahwa engkau dan saya adalah milik Bapa Yahweh. Dan ingat yang bisa melihat itu setan. Ketika setan melihat engkau dan saya milik Bapa Yahweh, dia tidak pernah bisa mengganggu. Apa bisa menjamah kita. Ganggu bisa. Setan begitu dia, oh ini milik Tuhan. Dia ganggu. Tapi dia ganggu dengan apa? Hanya mengaum-ngaum. Gak berani dia menyentuh. Dia tidak punya hak untuk menjamah anak Tuhan. Tetapi dia bisa mengaum-ngaum seperti singa. Kalau engkau beri kesempatan, kan kata ayat-ayat di atas yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada setan. Ketika kita dengar suara harimau, engkau takut. Ya, sedangkan firman Tuhan bilang jangan takut. Engkau dan saya hanya takut sama Tuhan. Kalau engkau takut sama yang lain, berarti engkau buka celah buat setan. Engkau buka celah bagi setan. Kau beri kesempatan tangan si singa ini mencakarmu, ya binasa. Tuhan itu begitu baik menghendaki saudara dan saya selamat. Tetapi sayangnya kita lebih sering mau mengikuti apa kata hatiku. Ya, tapi hatiku bilang begini kok. Ya sudah. Bukan kata Tuhan, kata hati. Latih diri ini kalau ngomong yang benar. Kan tadi ayat-ayat tadi katakan. Kalau kita ngomong ya benar. Yang positif, yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, perkatakanlah segala sesuatu apa yang tertulis. Yaitu kebenaran firman. Karena ketika kita memperkatakan, telinga kita dengar, iman kita bertambah-tambah. Hari itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, apabila orang mungkin merasa asing karena kehidupan tata cara ibadah kita, ya nggak usah heran. Nggak usah heran. Dunia tidak akan bisa mengerti tata kehidupan, tata cara ibadah orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka hanya ngerti kulitnya. Karena itu jangan heran kalau bila ada yang komentar, ya komentar positif, komentar negatif, ya oke-oke aja. Tetapi jangan karena komentar positif, terlebih komentar negatif, terus telingamu menjadi marah, enggak. Kenapa mereka komentar? Karena mereka tidak mengerti bagaimana seharusnya mempraktekkan firman itu. Sehingga enggak, ya tidak tepat. Kalau ya kan kelihatannya bagus. Yesus akan ngajarin kalau doa itu masuk ke kamar. Lo buat siapa itu? Buat siapa? Kita harus ngerti dulu. Kalau engkau berdoa di tengah jemaat, mau bodi ke kamar. Kalau engkau berdoa sendiri, ya masuk ke kamar. Tapi kalau engkau berdoa atas nama jemaat, ya nggak bisa dong. Nah, kita harus mengerti dengan benar. Ya. Sehingga kita juga, walaupun orang berkomentar macam-macam, ya tenang aja. Ya. Nah, tapi kita percaya apabila kita terus, ya. Begitu kita dengar komentar-komentar seperti itu bagian dari doa yang harus kita doakan orang itu. Syafaat kita untuk orang itu supaya dia ngerti. Sehingga jangan hanya picik pandangannya. Saya percaya komentar itu maksudnya baik.
maksudnya baik. Ya, kan doanya harusnya kalau doa syafaat masuk ke kamar, ya maksudnya baik karena dikutip dari kitab Matius tadi kan. Tetapi harus melihat itu doa untuk siapa. Kalau doa pribadi, ya masuk ke kamar, jangan pamer di jalanan. Tapi kalau itu engkau harus berdoa di depan jemaat, di depan banyak orang, apa engkau harus masuk bersama-sama ke dalam kamar? Ya nggak bisa dong. Jadi mengertilah firman Tuhan dengan benar. Kita belum sempurna. Tapi dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya melalui masukan-masukan, entahkah itu positif, entahkah itu negatif, kita pun terus mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri. Dan kalau kita yakin kita berjalan dalam jalan yang benar, ya sudah biarin aja. Nggak usah marah, nggak usah sakit hati. Bahkan kita harus doakan supaya orang-orang ini yang sebenarnya memberikan perhatian, mereka lebih mengerti kenapa kita melakukan seperti ini. Ya, belum lagi kalau seandainya disorot semua. Kalau ini kan disorot biasanya hanya di atas kan. Kalau disorot, lo itu kok pada nyembah? Lucu kan? Kan kalau di kita penyembah, kita nyembah beneran. Ya paling yang di atas ini. Kok pakai nyembah-nyembah? Lo ada tertulis, nyembah itu bukan berdiri. Bisa tanggap. Ya, tapi karena bagi mereka nggak biasa, jadi aneh. Jadi kalau ada orang baru juga dia datang lihat menyembah kiri kan, dia berdiri aja nggak usah aneh, karena buat dia itu sesuatu hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena nggak biasa. Tetapi ketika engkau mengerti bahwa yang engkau sembah itu adalah Tuhan, waktu Tuhan, engkau akan dibuatnya mampu untuk melakukan penyembahan yang benar. Ya, berlutut, merendahkan diri. Ya, semakin kita merendahkan diri, kita semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, hal-hal yang harus kita perhatikan dari semua ayat yang kita baca tadi, ya. Banyak orang memang merasa asing kalau ibadah kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, yang mungkin jarang didengar di luar sana. Kan di Indonesia kan hanya beberapa orang aja, hanya beberapa organisasi gereja. Bahkan mereka mengatakan itu nama yang sesat. Ya. Dan yang nerima main caplok aja, oh iya sesat itu. Ya. Dengan adanya komunikasi yang begitu mudah saat ini, seharusnya dicari aja kan ada Mbah Google itu kan. Nyari siapa itu Yahweh. Kan gampang. Ya. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa Tuhannya orang Yahudi? Kan gampang. Siapa nama juru selamat dalam bahasa Yahudi? Sehingga dengan pengetahuan yang begitu luar biasa, yang memang waktu Tuhan sudah diadakan, supaya orang ngerti siapa Tuhannya orang Israel. Saya harus ingatkan, bukan orang Israel karena firman Tuhan kata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan orang Yahudi yang menyelamatkan, tetapi Tuhannya orang Yahudi. Karena itu ketika kau yang ada di luar sana mendengar, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Kalau engkau nggak percaya, tanya si Mbah Google. Siapa Tuhannya orang Israel? Siapa nama sang juru selamat dalam bahasa Yahudi? Karena nama itu, nama yang sangat menentukan apakah engkau selamat atau tidak. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena itu beban saudara dan saya. Doakan bagi orang-orang yang sampai saat ini matanya masih tertutup. Telinganya masih tertutup.
Ya, supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus, mata mereka dicelikan, telinga mereka dibukakan, sehingga mereka melihat, mereka mendengar. Ternyata keselamatan yang dikatakan oleh Yohanes 4 ayat 22 berasal dari Tuhannya orang Israel yang bernama Yahweh, dan yang turun sebagai manusia, sebagai juru selamat dengan nama Yeshua HaMashiach. Itu bagian beban doa kita. Bersyafaatlah. Karena banyak, mungkin di antara orang-orang itu banyak keluarga besar kita. Dan keluarga besar kita juga banyak yang belum menerima. Lebih percaya kepada nama yang dahulu pernah menjadi Tuhan yang kita panggil. Tapi saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Termasuk bagi keluarga besar kita. Beban kita doakan. Doakan orang tua, doakan anak-anak, doakan kakak adik, doakan mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita dan yang tidak ada hubungan darah. Ya, ketika kita naikkan doa, ada tertulis kitab Wahyu. Doa kita ditampung oleh Tuhan. Waktu Tuhan, Dia akan menjawab. Haleluya. Amin.